podcastnya Bapik Sultan. Berani Berani lapor, lapor, itu gitu ya. hebat. Tujuan dari podcast ini yaitu untuk kampanye masif mengenai KBGS dan juga KBGO. Podcast ini didukung oleh Yayasan Gemilang Indonesia dengan program Generation Gender. Nah, kebetulan pada podcast kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Adriansyah. Tentunya akan kehadiran salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang akan membahas mengenai pendampingan kasus KBGS dan juga tantangan ke depan. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan narasumber kita kali ini. Halo kakak, selamat datang. Boleh kenalin nggak kepada teman-teman semua, kakak namanya siapa dan saat ini kesibukannya sebagai apa? Silahkan. Ya, halo semua. Saya Salma Masri, biasa dipanggil Salma. Sehari-hari saya sebagai konselor hukum yang memberikan layanan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi. Betul, Provinsi Sulawesi Tengah ya tentunya. Nah, buat teman-teman mungkin nanti ke depannya yang punya case relate dengan pembahasan kita kali ini, boleh banget untuk nanti komen di bawah juga ya tentunya ya. Tapi sebelum itu kita ngebahas tentang KBGS dan KBGO. Nah, nih Kak, kemarin ini nih kita tahu banget dan banyak banget kasus-kasus mengenai KBGS dan KBGO yang lagi marak baik social media platform maupun di daerah kita di Sulawesi Tengah. Menurut kakak sendiri situasi kasus KBGS dan KBGO di Palu saat ini tuh seperti apa sih Kak? Boleh tolong jelasin nggak sih? Ya, kalau bicara mengenai kasus kekerasan berbasis gender seksual, saya berani mengatakan bahwa situasinya adalah darurat. Gitu, darurat. Kenapa darurat? Karena di layanan yang kami berikan di tingkat provinsi itu kasus kekerasan seksual itu adalah urutan paling atas gitu, yang menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak diterima oleh perempuan dan anak khususnya, Terutama untuk perempuan dan anak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu memang biasanya yang paling banyak atau yang mostly terjadi itu faktornya apa sih Kak untuk KBGS dan KBGO yang menyerang anak-anak dan perempuan ini? Kalau faktor pastinya banyak gitu, baik dari faktor individu atau faktor internal seseorang menjadi korban atau pelaku, maupun faktor eksternal seseorang menjadi korban maupun menjadi pelaku. Jadi dua faktor ini yang kemudian menjadi pendukung di mana konteksnya kita bicara korban ya. Kenapa kemudian paling tinggi korbannya adalah perempuan dan anak. Kalau bicara anak tentunya perempuan anak adalah memang kelompok termasuk kelompok rentan. Di mana yang sependek pengalaman kami bahwa perempuan dan anak memiliki atau dikuasai relasi kuasa yang sangat timpang dengan laki-laki dan juga lingkungannya. Nah, itu yang paling banyak menjadi faktor pendukung, dan kemudian faktor pendukung lainnya mengikut mengenai pendidikan, faktor juga lingkaran kemiskinan yang kemudian mereka menjadi korban dan juga menjadi pelaku. Ini memang selalu sekali perempuan henti-hentinya, perempuan dan anak terutamanya henti-hentinya menjadi bahan sorotan terutama dalam kasus KBGS dan KBGO ini ya Kak ya. Dan kalau di Palu sendiri, apakah bagaimana data kasus dan juga pembagiannya, apakah cukup transparan ataukah memang saat ini cukup masif terjadi nih di daerah kita, itu bagaimana Kak? Ya, kalau dibilang masif iya gitu. Nah, kalau saya coba ranking dari wilayah gitu. Tadi Adi menanyakan mengenai wilayah. Jadi yang paling tinggi adalah yang mengakses layanan ke provinsi itu adalah wilayah Kota Palu. Kota Palu kemudian mengikut Banggai Kepulauan maupun Banggai Laut ya. Kemudian Donggala dan beberapa kabupaten lainnya. Mungkin karena layanan yang ada di provinsi sehingga masyarakat fokusnya ke layanan yang ke provinsi gitu. Jadi kasus yang paling banyak dilaporkan adalah di wilayah Kota Palu. Dan Kota Palu sendiri juga kita kan merupakan capital city dari Sulawesi Tengah ya. Tapi sangat disayangkan ternyata kasus-kasus mengenai KBS dan KBGO itu malah marak terjadi. Yang harusnya ibu kota itu menjadi bahan sorotan paling banyak ya kan. Nah Kak, mengenai capital city daerah seperti Palu, Bangkep dan juga Donggala dan sebagainya, apakah budaya dan dinamika sosial itu tuh sangat berpengaruh dalam kondisi kasus setiap daerah-daerah tersebut Kak? Ya, kalau kita bicara budaya dan situasi sosial tentunya sangat erat kaitannya dengan persoalan psikologi dan perilaku seseorang gitu. Di mana seseorang bisa menjadi dua sisi,
menjadi korban maupun menjadi pelaku. Nah, situasi psikologi dan perilaku yang kemudian muncul, kasus bermunculan dan kemudian perilaku kekerasan terjadi secara terus-menerus gitu. Sehingga kalau kita melihat angka semakin tahun itu semakin grafiknya semakin naik bukan semakin turun gitu. Ada satu waktu seorang dosen saya menanyakan atau kami berdiskusi, kenapa ya sudah banyak undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, kemudian layanan sudah tersebar di mana-mana, tetapi justru tingkat kejahatan dan data kekerasan justru semakin naik. Betul. Nah, berarti itu dua sisi mata uang nih kita lihat. Dengan banyaknya layanan, dengan adanya berbagai macam aturan, kemudian akses juga masyarakat untuk mengadu itu semakin terbuka lebar. Dan kemudian penegakan hukum juga semakin baik. Nah, kita bersyukur ketika kasus naik berarti kesadaran masyarakat untuk speak up, mengadu sudah semakin tinggi gitu. Tetapi kita perlu waspada ketika grafik data kekerasan turun, ada apa nih? Gitu. Ada apa nih? Karena kalau banyak yang tidak mau melapor, bisa jadi faktornya karena ada yang tidak mau melapor, tabu untuk melapor, malu gitu, atau takut, atau tidak tahu akses. Itu semua kan yang kemudian memungkinkan grafiknya atau data menurun. Nah, strategi-strategi untuk kemudian membuka layanan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadu itu yang paling penting gitu. Jadi kita tidak yang menjadi penting juga adalah melihat bukan dari sisi kuantitas berapa kasus yang sudah terlaporkan, tapi juga yang menjadi titik berat yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi kualitas layanan yang disediakan oleh negara. Betul. Apakah sudah cukup inklusif atau belum gitu kan ya. Dan kemudian Kak, berarti ini sekali lagi beberapa masyarakat mungkin masih skeptis atau mungkin mereka belum tahu bahwa ternyata makin banyak data yang terhimpun bukan berarti makin banyak kasus. Betul, memang makin banyak kasus. Artinya di saat yang bersamaan juga bahwa masyarakat ini sudah teredukasi. Betul. Nah Kak, kalau ngomongin tentang hal tersebut, apakah Kak sepakat tuh kalau misalkan daerah makin terpencil maka makin susah kasusnya tuh ditangani? Saya sepakat gitu. Kenapa? Karena tentunya daerah semakin jauh terpencil berarti akses itu semakin terbatas. Pertama, akses informasi. Akses informasi yang bisa mengedukasi masyarakat bahwa apa yang saya alami ini adalah merupakan kasus kekerasan di mana ini sudah harus saya laporkan. Tetapi sebaliknya juga bahwa apa yang saya lakukan ini ternyata adalah pelanggaran hukum. Itu. Jadi kalau kita melihat masyarakat berarti harus dari dua kacamata, korban maupun pelaku. Tetapi memang kita harus akui bahwa pelaku paling banyak adalah laki-laki. Dan data membuktikan di data di UPT tahun ini bahwa sampai dengan Januari sampai dengan Juni yang paling tinggi korbannya adalah perempuan. Gitu. Ya, sangat disayangkan ya. Memang dari zaman sebelum Ibu Kartini lahir hingga pun hari ini dinyatakan Indonesia sudah merdeka, karena kan Indonesia baru ulang tahun nih juga kan. Ternyata angka kasus mengenai kekerasan seksual itu masih tetap ada. Yang harusnya perempuan itu merdeka, tapi ternyata masih belum juga. Nah Kak, untuk berbicara mengenai kasus, mengenai penanganannya, adakah strategi penanganan kasus selama ini tuh seperti apa Kak? Kiat-kiatnya seperti apa? Dan melibatkan siapa saja untuk segmentasi dan targetnya? Kalau bicara strategi, karena saya petugas di UPT, jadi strategi yang kami lakukan pertama laporan online. Itu tadi strateginya untuk memudahkan akses pelaporan. Kalaupun korbannya jauh secara teknis atau mobilisasi menjangkau lembaga layanan pemerintah dalam hal ini UPT, berarti itu bisa melalui online atau kami punya nomor hotline pengaduan. Dia mengirim pesan di WA saja, tolong saya korban atau apapun meninggalkan jejak, itu akan kami cari. Berarti bisa melapor kapanpun dan dimanapun. Iya, itu satu berbasis online dia melalui nomor hotline pengaduan. Kami punya 2 nomor hotline. Kemudian ada yang namanya pengaduan langsung yang jadi masyarakat yang bisa mengakses silakan datang gitu. Dan ada yang namanya jangkau atau outreach. Berarti kita sebagai petugas itu bisa. Jadi tupoksi itu melekat di layanan pemerintah gitu dalam hal ini UPT. Jadi strategi itu yang dilakukan dan strategi itu adalah bagian dari tupoksi institusi sendiri. Gitu.
Jadi memang pertama adalah laporan online, pengaduan langsung kalau misalkan fasilitas ataupun jaraknya cukup dekat, dan yang kemudian adalah penjangkauan itu sendiri. Nah kemudian Kak, mengenai KBGS dan KBGO, kalau tadi kan kita udah berbicara tentang KBGS, beberapa kerap kali terjadi nih KBGO yang kadang susah untuk terdeteksi. Berbasis online, berbasis ya. online. Kekerasan gender seksual berbasis online. Itu sendiri strateginya seperti apa Kak? Apakah teman-teman dari kakak dan juga teman-teman sejawat melakukan kampanye secara online juga, terus edukasi ke anak-anak juga, itu atau bagaimana Kak? Untuk jenis case kekerasan berbasis gender seksual online, ini kasus seperti ini masih sangat kecil dilaporkan di kami gitu di UPTD PPA. Tetapi dalam penanganan kemudian tidak tidak sedikit juga kami menemukan bahwa ternyata ada kejahatan itu gitu. Korbannya awalnya seperti begini. Korbannya awalnya bercerita, saya mempunyai hubungan dengan pelaku gitu. Ternyata setelah saya ingin mengakhiri hubungan, saya tanpa sadar ternyata hubungan privasi kami itu direkam oleh pelaku. Nah, itu yang kemudian menjadi alat pelaku untuk menghalangi saya untuk mengakhiri satu hubungan. Nah, itu ada kami temukan, dan kami juga pernah menemukan anak pelajar yang kemudian ketika mereka berhubungan itu semua direkam, dan tanpa sadar mereka kemudian melepas itu atau itu tanpa menyebutkan institusi dan namanya. Di teman-teman saya kerap kali terjadi seperti itu, apalagi baru-baru ini juga kayak lagi rame-rame banget tentang istilahnya seperti kayak ingin membalaskan dendam kepada si korban ini tadi. Itu menurut saya sangat bahaya sekali kan. Dan itu tuh juga sekarang banyak sekali orang-orang skeptis karena mungkin masa tidak sadar sih untuk direkam secara langsung seperti itu. Dan penanganannya kira-kira apakah lebih susah, tantangannya di mana nih Kak, antara KBGS yang secara langsung maupun dalam dunia online? Saya mengatakan bahwa via online ini tantangannya berbeda gitu. Kenapa berbeda? Pertama, untuk penanganan pemulihan psikologinya itu biasa aja sesuai dengan SOP kami. Tetapi kalau kita berbicara penegakan hukumnya, ini agak berat karena kita berhadapan dengan boleh dikatakan kejahatan cyber. Betul. Gitu, kejahatan karena sudah terlanjur terlepas ini video. Kalau yang selama ini kami tangani video gitu. Nah, ini memang dibutuhkan pendampingan spesifik begitu. Nah, tidak serta-merta ketika melakukan pengaduan di layanan kepolisian itu menjamin video itu kemudian bisa di take down. Itu juga tidak bisa menjamin. Itu memang perlu dikawal. Nah, sejauh ini dari satu case yang kami jadikan pembelajaran, justru yang men-take down itu video itu justru sebelum laporan masuk ke kami, dan kemudian ada pihak keluarga yang punya keahlian langsung melakukan take down, dan kemudian polisi menyatakan ini sudah tidak ada, ini sudah aman. Tetapi kalau via yang agak rawan agak rawan adalah dibagikan via WA itu. Kalau yang di dalam sudah terlanjur disebar di sistem online medsos dan lain-lain, itu mungkin bisa. Tetapi yang menjadi tantangan adalah disebar via WA. Nah, itu juga menjadi tantangan. Itu yang memang butuh keahlian khusus dari khususnya aparat kepolisian gitu. Nah, kalau kami sendiri, layanan kami sendiri sejauh ini kasus KBG secara online itu masih sangat sedikit dilaporkan. Karena juga cukup tricky ya, susah-susah gampang. Terutama kalau masalah tadi mengenai kejahatan cyber, misalkan videonya tersebar, video privasinya, track recordnya, jejak digitalnya sangat susah untuk dihilangkan kan. Berbeda dengan seperti hubungan secara langsung, itu secara tidak langsung mungkin beberapa orang bisa dirahasiakan jati dirinya. Tapi kalau sudah online, itu banyak orang yang tahu. Apalagi ada zaman sekarang kan, era makin canggih, jadi makin gampang untuk terdeteksi. Tantangan itu sebenarnya ada di pihak kepolisian, di petugas cybernya. Mampu dia mau minimalisir semua hal-hal yang tidak diinginkan, bahwa
video itu tersebar atau tidak, itu ada di sana sebenarnya. Karena kalau penanganan di kami yaitu pemulihan, kemudian penegakan hukum, dan memastikan yang mengeksekusi semua itu adalah teman-teman di polisi ini ya. Sebab berarti kita memang setidaknya berharap sekali bahwa pihak-pihak berwajib juga turut keep up dengan adanya perkembangan teknologi ini kan. Ya, itu satu, dan yang paling penting adalah ketika kita berhadapan dengan kekerasan gender berbasis online, khususnya seksual online, yang paling penting memastikan keamanan korban. Betul. Keamanan korban itu di atas segala-galanya. Kenapa saya mengatakan itu? Jangan sampai penerapan aturan atau undang-undang yang diterapkan kepada korban justru akhirnya menghantam balik. Betul. Malah jadi senjata makan tuan buat korban. Justru korban yang kemudian kriminalisasikan, sehingga juga penanganannya butuh undang-undang khusus. Nah, kalau dalam hal ini yang paling bisa menyatakan bahwa korban itu juga adalah korban walaupun dia terlibat dalam video tersebut, atau gambar tersebut, itu adalah satu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Betul. Itu yang harus dipastikan kepada penyidik. Kita menggunakan aturan hukumnya yang mana? Tentunya yang humanis kepada korban. Betul. Ya. Dan tidak mendiskriminasi tentunya ya Kak ya. Nah kemudian berbicara tentang KBGO tadi, bahwa ternyata kebanyakan juga kalau misalkan ada kasus dalam dunia maya, justru korbannya yang diungkapkan duluan. Seperti itu. Jadi korban merasa tidak nyaman, privasi dan keamanannya terbongkar. Jadi memang sekali lagi harus dipastikan apakah privasi dan keamanan korban tersebut terjaga ya. Nah berikutnya nih Kak, mengenai proses penanganan dan pendampingan kasus. Sebenarnya tantangan secara pribadi Kakak yang paling berat itu seperti apa sih? Ya, ini pribadi saya ya. Kalau selama ini menjadi pendamping, jadi saya memulai menjadi pendamping komunitas, kemudian akhirnya saya dipakai oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau saya secara pribadi tantangan terbesar adalah pertama menegakkan nilai-nilai dan etika. Saya sebagai pendamping itu kita harus tetap di relnya, gitu. Karena jangan salah, bisa jadi kita dihadapkan satu kasus di mana pelaku atau korban itu adalah bagian dari lingkungan kita atau keluarga, gitu. Apalagi kalau pelaku, nah itu tantangan. Nah kedua adalah ketika pelaku bagian dari institusi di mana saya berada. Wah. Nah itu tantangan besar buat saya gitu. Karena di satu sisi saya harus menegakkan hak korban, di satu sisi saya harus menegakkan hukum. Dan kemudian penegakan hukum itu tentunya ya kepada pelaku, itu memberikan efek hukum kepada pelaku, penegakan hukum itu tantangan. Dan sepanjang perjalanan saya sebagai pendamping, saya sudah menemukan di mana saya mendampingi tetapi kemudian hantam balik ke saya. Bahkan saya pernah dikriminalisasi. Padahal Kakak niatnya untuk membantu pada niatnya saya untuk meluruskan nilai-nilai etika penanganan, tujuannya penegakan hukum, tapi kemudian hantam balik. Ya itu. Jadi memang tantangan terbesar itu adalah ketika kita dengan pelaku itu berada di satu institusi yang sama. Sangat tricky tentunya. Nah ini juga aku melis ada 3 setidaknya beberapa salah satu godaan yang pernah saya dengar dari beberapa teman-teman juga, bahwa yang pertama itu katanya ada godaan iman ya Kak. Apa itu? Godaan iman yang mana kerap kali beberapa teman-teman yang membantu korban ternyata juga ada beberapa case-nya yang kayak mungkin proses gratifikasi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu bias, kalau misalkan nih siapa tahu korbannya adalah tidak diminta-minta orang yang Kakak kenal, itu tuh kadang-kadang kita sebagai salah satu teman atau orang yang mendukung akan hal itu juga turut emosi. Nah sebagai seorang yang membantu dalam proses penanganan kasus ini, gimana Kakak menanggapinya? Pertama godaan iman sama bias tadi itu. Godaan iman ini yang menyangkut sertifikasi ada itu sering kita sering kami temui gitu. Saya secara pribadi beberapa kali gitu, karena pernah menangani kasus-kasus di mana pelakunya adalah orang-orang yang punya power, punya inilah, punya pangkat gitu. Nah, tetapi alhamdulillah sampai detik ini dan semoga sampai saya menutup mata ketika saya masih bicara sebagai pendamping, saya tidak menerima gratifikasi atau godaan iman itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa saya punya teknik dan bukan cuma saya secara pribadi, tetapi ketika ada satu case, kita dihadapkan dengan satu case di mana
pelakunya itu ini fokus kepada pelaku Iya. yang mempunyai relasi dengan kita, karena itu selalu tantangan. Ketika ada seorang pelaku kemudian itu punya relasi dengan kita, bahkan mungkin kawan, sahabat kita atau keluarga. Kalau saya strateginya seperti ini, saya tidak mau terlibat menangani langsung. Mungkin saya di situ saya sudah harus meminta pertolongan ke teman sesama pendamping, tolong tangani. Kenapa perlu seperti itu? Kita tidak perlu intervensi. Jangan sampai kita melukai nilai-nilai dan etika itu. Ya, itu yang penting gitu, karena nonsen kalau kita bisa tegak lurus ya. Nonsen pasti dalam berjalannya waktu kita akan ditarik oleh memori. Dulu kita pernah bersama dengan dia, kita ada punya persahabatan, ada emosional yang kemudian sangat menggoda begitu. Wajar sekali. Dia baik, dia seperti ini. Nah, itu yang kalau secara pribadi itu yang saya hindari. Saya akan meminta pertolongan ke teman pendamping lain, tolong tangani. Dan saya berupaya untuk tidak intervensi. Berarti Kak Salma sendiri tahu kapasitasnya bahwa ketika saya merasa kayaknya akan mengintervensi dan bias nih, jadi meminta tolong kepada teman pendamping yang lain ya. Ya, bukan cuma saya, kawan saya juga seperti itu. Kami punya pengalaman gitu. Kawan saya di kantor punya pengalaman seperti itu, dengan sangat legowo dia bilang saya tidak akan mendampingi ini karena pelaku ini sahabat saya, tolong silakan kawan yang ini yang damping. Jadi dia tidak mau intervensi, dan itu jauh lebih aman untuk menjaga nilai-nilai etika kita sebagai pendamping. Karena ini bukan cuma pertanggungjawaban dengan kita sebagai pendamping. Kalau saya pribadi juga pertanggungjawaban dengan yang di atas. Betul. Karena kita akan bicara mengenai persoalan keadilan, persoalan hak yang memang harus kita buka ruang sebesar-besarnya tanpa batas kepada korban. Mendengar dari kisah Kak Salma sendiri, menurut saya pribadi Kak Salma ini bisa menjadi salah satu contoh yang paling baik bagi teman-teman pendamping ya. Pertama, kita tidak boleh melakukan gratifikasi. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh bias, harus tahu tentang emosi kita sendiri. Dan tentunya adalah hal ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa menjadi pendamping itu nggak gampang ternyata ya. Apa yang membuat Kak Salma sendiri bahwa merasa, ini tujuan saya untuk menjadi pendamping, mengingat bahwa Kak Salma bilang bahwa banyak sekali resikonya. Kemudian juga Kak Salma mengingat mungkin ada kecenderungan menjadi bias, kecenderungan gratifikasi. Tapi Kak Salma tetap berpegang teguh bahwa pekerjaan saya nggak cuma buat untuk cari duit, tapi juga untuk membantu banyak orang gitu. Sejak awal sampai sekarang tidak berubah ya. Saya menjadi pendamping ya, satu untuk korban bisa tertangani, itu aja gitu. Persoalan lain itu kan urusan kita dengan di atas, nilai-nilai pahala apa sudahlah, itu kita lah yang ini dengan urusan kita dengan Tuhan kita gitu. Tetapi yang paling penting adalah supaya korban tertangani dengan baik. Betul. Itu aja. Kak Salma sebagai pendamping saja bisa memahami korban. Kita sebagai orang-orang awam atau bahkan nggak jarang kita sendiri juga punya teman yang jadi korban, juga harus punya simpati yang sama pula ya. Nggak boleh mendiskriminasi dan harus inklusi terhadap semua korban. Nah Kak, nih di Kota Palu sendiri pilkada ini lagi serentak banget, lagi rame-ramenya banget, lagi seru-serunya, lagi panas-panasnya, lagi banyak konser-konsernya. Ya. Nah, saat sedang musim pilkada kayak gini Kak, apakah ada kecenderungan isu KBGS itu juga semakin meningkat Kak? Biasa aja. Biasa aja sih sejauh ini yang dinamika di lembaga layanan kami di tempat saya bekerja biasa saja. Tidak ada tren khusus yang ini karena pilkada biasa saja. Benar-benar. Jadi tidak ada satupun juga yang saat ini kasus yang Kakak dapatkan bahwa orang-orang yang melakukan pilkada men-trigger atau mencoba menggunakan isu KBGS tadi ya untuk sebagai bahan kampanye. Tidak ada. Nggak ada ya. Ya alhamdulillahnya nggak ada ya. Nah, tuh nggak ada teman-teman. Jadi alhamdulillahnya masih bisa teratasi ya tentunya. Nah, kemudian Kak, untuk memastikan pencegahan yang seharusnya dilakukan pada musim politik ini agar tidak terjadi walaupun memang tidak ada kasusnya, apa sebenarnya dari teman-teman pendamping untuk mempertahankan bahwa ini nih takutnya para politisi ini akan membawa isu KBGS dan KBGO ke dalam politik ini, gimana Kak untuk bisa memastikan agar tetap aman? Sebenarnya kalau saya fokus kepada bagaimana paslon-paslon kepala daerah kita ini gitu di dalam visi misi program kerja mereka sebenarnya
tertutup gitu, ada gitu, terakomodir kepentingan bicara pencegahan, penanganan dan juga bicara sistem keamanan sebenarnya di Sulawesi Tengah. Jadi saya sebenarnya fokus ke situ. Nah, kalau tadi Adi sempat ini ya lagi lagi heboh-hebohnya konser gitu. Lagi konser sebenarnya gitu ya untuk pencegahan dan penanganan yang cepat. Konser ini kan menghadirkan banyak orang. Betul banget tuh. Nah, saya tidak tahu apakah dalam IO yang melaksanakan konser itu menyediakan posko khusus. Betul. Untuk pengaduan korban, masyarakat yang datang menonton antusiasnya luar biasa. Siapa sih yang tidak mau menonton dari artis semua gratis, kalangan kan? Semua kalangan yang dari gunung-gunung kampung turun. Nah, kita perlu juga melihat sensitivitas pelaksana itu loh. Ada enggak mereka menyediakan ruang khusus atau posko pengaduan atau tempat ruang khusus untuk perempuan-perempuan yang juga ingin mendapat hiburan tetapi punya bayi untuk gitu. ruang menyusui, gitu, mengganti popok dan lain-lain. Itu satu. Kedua, posko pengaduan ketika dia merasa ketika nonton konser nih saya mengalami pelecehan gitu. Dan di situ menyediakan posko pengaduan untuk mendapatkan informasi, bahkan untuk melakukan mekanisme rujukan kalau memang dia mengalami kekerasan seksual pada saat konteks sebagai penikmat konser itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat kemarin itu ada enggak gitu. Nah, seperti meski itu. Tidak ada laporannya, tapi bukan berarti orang-orang tidak ada yang mengalami kasus seperti itu. Karena ini dengan hiruk pikuk musik besar pasti ada laki orang-orang dan perempuan yang jadi satu. Punya perilaku seksual yang menyimpang, yang menggunakan situasi itu. Sedangkan di kereta api, di bus pasti ada. Apalagi konser seperti, dan konser itu memakan waktu yang cukup lama, berjam-jam, bahkan sampai larut. Itu sih kalau saya fokus ke situ. Mereka semua ini kepikiran nggak sampai ke sana, ruang-ruang khusus yang ramah untuk perempuan, yang inklusi ya, seperti itu gitu. Iya sih, karena saya juga melihat bahwa konser yang ada di Kota Palu ini nggak cuma satu, bahkan seminggu itu bisa 7 kali konser, Kak. Saya bisa bayangkan betapa ramainya hiruk pikuk masyarakat di sana, dan saya juga yakin akan ada beberapa orang yang jadi korban pelecehan, tapi mungkin karena konser ramai dan nggak tahu siapa pelakunya, jadi dibiarkan saja. Nah, itu yang justru harus menjadi perhatian nggak cuma para IO-nya, tapi juga pemimpin yang menyelenggarakan itu kan. Paslon yang itu, kalau memang dia sensitif, umumkan kepada penonton di sini. Kami jaga jaraknya Oke, kalau sudah di luar kontrol jaga jarak, tetapi sebelum konser dimulai itu bisa diumumkan untuk perempuan atau untuk kelompok rentan, ibu hamil atau kami menyediakan ruang khusus untuk ini, keperluan bayi atau menyusui atau apalah, atau pos pengaduan ketika merasa menjadi korban pelecehan atau tindakan-tindakan perilaku seksual tertentu. Betul. Sebagai langkah untuk mengantisipasi pencegahan dan penanganan. Nah, ngomongin soal pilkada, masih lagi soal pilkada dan konser tadi. Dan juga kita berharapnya nggak cuma IO tapi juga para calon pemimpinnya. Kira-kira Kak, calon pemimpin seperti apa sih yang menurut Kakak cocok gitu loh? Yang memang sekiranya apakah yang harus aware sama KBGO dan KBGS, atau setidaknya mereka punya program berkelanjutan mengenai ini, atau gimana Kak? Menurut saya berapapun paslon yang akan maju, menurut saya semua akan cocok. Karena yang menentukan pilihan ini kembali kepada masyarakat. Berarti yang akan mendapatkan suara tertinggi, berarti masyarakat menganggap mereka adalah cocok dan pasangan terbaik. Nah, tetapi kita juga, masyarakat dan kita yang ada di sini, sebisa mungkin juga menjadi pemilih yang cerdas. Betul. Nah, saya secara pribadi saya selalu melihat visi misi. Sangat jarang memang saya melihat visi misi seorang paslon, kalau bicara politik ya, itu dia dengan gamblang di visi misi besarnya itu menyebutkan perlindungan khusus perempuan dan anak dari kekerasan. Sangat jarang gitu, hampir tidak pernah gitu melihat ya. Tetapi mungkin dia akan menjadi sub visi misi di dalam yang dibungkus oleh visi misi besar. Tetapi yang paling penting yang menjadi catatan buat kita adalah di dalam visi misi dan program kerjanya itu adalah menjamin keamanan kelompok-kelompok rentan itu, bukan cuma perempuan dan anak,
masih banyak kelompok rentan lainnya, terutama teman-teman yang punya orientasi seksual yang berbeda, yang disabilitas, disabilitas, lansia dan lain-lain. Nah, komunitas-komunitas teman-teman ini kan dengan orientasi seksual yang berbeda itu kan komunitas kecil dan minoritas yang jarang dilihat dan dilirik dan tentunya juga tidak semua teman-teman kelompok ini kemudian mau membuka status gitu. Nah, kelompok-kelompok ini juga perlu dihitung gitu. Nah, apakah mereka terakomodir di dalam program atau visi misi yang menjamin keamanan kelompok rentan itu gitu. Dan kalau misalkan kita berharapnya tadi kan seperti kakak bilang bahwa masyarakat ini terutama harus banget kritis. Kalau misalkan para pemimpinnya mungkin programnya tidak sesuai atau mungkin ada program yang harus direvisi, kita berharap masyarakat juga kritis dan juga paham bahwa oh ini tidak bagus, ini kurang inklusi, seperti itu ya. Karena kan kembali lagi, yang akan memilih pemimpin itu adalah kita, adalah masyarakat gitu. Nah, kemudian Kak, harapan kakak sendiri sebagai calon pemimpin ke depannya terkhusus untuk di daerah Kota Palu apa nih? Siapa tahu beberapa dari mereka bakal nonton. Saya yakin sih bakal nonton. Ya, kalau harapan saya ya secara pribadi, saya berharap kepada pemimpin, berarti saya ada dua dong, wali kota dengan gubernur. Jadi saya berharap kedua pimpinan ini pertama bahwa mengakomodir visi misi dan programnya mengenai pencegahan, penanganan, pemulihan kepada perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya itu. Kemudian kalau bicara keamanan, ini yang penting untuk meminimalisir terjadi kejahatan. Berarti sistem keamanan juga di Kota Palu atau Kota Palu lah kita fokus sebagai ibu kota gitu, ibu kota Sulawesi Tengah gitu. Sistem keamanan itu loh. Nah, kita hampir belum menemukan CCTV di ruang-ruang publik yang sangat luas dan diakses oleh semua orang yang kita tidak tahu perilaku jahat orang-orang di luar sana. Nah, saya pernah melihat satu calon yang dimana dia menjamin itu, tapi sayangnya dia tidak naik. Sangat disayangkan. Dia tidak naik. Nah, saya berharap kedua pimpinan ini nanti ketika terpilih menciptakan ruang publik yang mana sistem keamanannya sudah bisa dibuat dalam sistem keamanan yang betul-betul safety untuk perempuan dan anak. Nah, CCTV di lampu merah saja itu kalau bukan untuk tilang elektronik, nah ya itu tidak ada gitu. Nah, jadi itu yang penting. Sebenarnya kalau kita bicara keamanan, menjamin keamanan ya memantau semua situasi, itu adalah tanggung jawab bukan cuma polisi yang bertanggung jawab gitu, tetapi tanggung jawab pemerintah gitu untuk menjamin itu. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah penganggaran. Betul. Karena ini adalah menjadi salah satu tantangan terbesar di mana lembaga-lembaga layanan pemerintah khususnya mengalami keterbatasan untuk menyediakan layanan baik itu secara sumber daya manusianya dan infrastrukturnya, karena terkendala dengan anggaran yang terbatas untuk meningkatkan secara terus-menerus kualitas penanganan kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya dalam rangka mencegah, menangani dan memulihkan secara utuh gitu. Harus dialokasikan anggaran gitu. Jadi untuk melakukan semua pencegahan, penanganan, pemulihan secara utuh itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Gitu. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi buat Kakak Salma. Tentunya podcast ini sangat bermanfaat sekali dan banyak sekali hal-hal yang bisa saya petik. Terutama untuk bisa menilai kira-kira calon pemimpin apa dan seperti apa yang baik, dan tentunya mewujudkan masyarakat yang kritis. Gak cuma Kak Salma tadi yang bercerita tentang dirinya sebagai seorang pendamping, tapi kita teman-teman masyarakat di sini kita juga harus berpikiran lebih terbuka, berpihak kepada korban, dan juga kita harus sama-sama mendukung gerakan untuk menghentikan kekerasan berbasis gender seksual baik langsung maupun online ini tentunya ya Kak ya. Dan kita berharap masyarakat makin kritis tentunya, dan tentunya agar lebih kritis lagi teman-teman jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube kita, dan komen silakan di bawah kira-kira bagusnya dan menariknya ngebahas tentang apa ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Adriansyah dan juga Kakak saya Salma Sri. Dan sampai jumpa di podcast yang apik Sultan. Berani melapor itu hebat. Bye bye.